kawin masih anak-anak, muncul kekerasan KDRT, ya, kemudian malu dengan temannya, anak-anaknya tidak dicatatkan, tidak memiliki akte, ya, karena anak-anak yang tidak memiliki akte inilah yang sebagian besar menjadi sangat rentan bahaya karena dia sangat berisiko menjadi korban perdagangan manusia atau trafficking, ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, 5 arahan Bapak Presiden tadi kita jabarkan, dan tadi Bu Epi, terima kasih nih Kementerian Desa, kita sudah MOU November 2020 untuk semua sepakat Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dan kita, nah ini Bu Epi yang ingin kami sampaikan, jadi kalau SDGs Desa yang kelima, yang semula adalah judulnya adalah keterwakilan perempuan pedesaan, ya. Kami mengusulkan ini SDGs Desa kelima ini Bu Epi ini diganti dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Karena kalau yang sekarang ini berarti hanya memotret salah satu saja dari 10 indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ya, jadi ini 10 indikator ini saya rasa ibu-ibu semuanya sudah dilatihkan, ya, sudah paham betul. Ibu-ibu bisa mengambil peran dari ini semua. Dan saya membuatkan peta di sini, ya, ibu-ibu, bagaimana ini saya sampai kasih gambar di sini. Bagaimana kepemimpinan ibu setelah pelatihan ini, ibu menjadi agen perubahan dari Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Ini kalau dilihat di sini, misalnya Bu, yang pertama pengorganisasian. Ibu-ibu bisa bersama-sama dengan kelompoknya, bisa membentuk kelompok perempuan peduli desa, namanya terserah Bu, ya, namanya bisa apa saja. Saya yakin di desa juga sudah banyak kelompok perempuan peduli lingkungan, peduli kesehatan, peduli ini, peduli itu. Nah, semuanya bisa kita rangkul. Kalau untuk anak-anak di desa sebagian besar sudah memiliki forum anak desa. Tapi yang untuk perempuan ini, yang pengelompokannya yang selama ini yang perlu kita tata lagi, ya. Kalau forum anak desa kami tahu persis karena itu yang dulu kami kembangkan, kami bentuk, kami dampingi, kami latih, ya, sehingga sekarang jumlahnya sudah ribuan desa sudah memiliki forum anak desa. Ibu-ibu juga bisa nantinya berperan menata data, memastikan semua perempuan dan anak datanya lengkap di desa. Misalnya berapa perempuan yang bekerja, berapa perempuan yang tidak bekerja, berapa anak yang sudah memiliki akte kelahiran, berapa anak yang tidak memiliki akte kelahiran, apakah semua anak ada yang mengasuh, kalau tidak ada yang mengasuh, siapa mereka yang mengasuh, gitu ya. Terus berapa kejadian kekerasan di desa selama 1 bulan terakhir, selama 1 tahun terakhir, dan semua data yang detail-detail terkait dengan perempuan dan anak di desa. Itu bisa Ibu bersama-sama dengan kelompoknya Ibu kumpulkan. Ya, mungkin kalau satu desa ada 100 atau 1000 keluarga dikumpulkan, dicicil gitu ya, sehingga nanti akan punya data yang lengkap. Nah, data itu penting karena nanti dengan data itulah ibu-ibu bisa turut mendorong Bapak Kepala Desa menyusun peraturan desa untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini. Jadi untuk meyakinkan Bapak Kepala Desa, tentunya data-data tersebut sangat diperlukan. Nah, kalau sudah Pak Kades menyusun peraturan desa, pada saat menyusun, ibu-ibu sebagai agen perubahan, sebagai perempuan penggerak, ya ikut memberikan masukan di dalam menyusun peraturan desa tersebut, ya, peraturan desa tentang Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ini. Terus demikian proses ini, Bu Bapak sekalian, nanti peraturan desanya dilaksanakan, ibu-ibu juga ikut mengawasi, ibu-ibu turut mengontrol, ibu-ibu turut mengevaluasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu tentunya ibu-ibu perlu pendamping, ya. Nah, Bu Epi dari Kementerian Desa juga memiliki para pendamping desa yang saya rasa itu akan mendampingi ibu-ibu semuanya juga, ya, sehingga peran dari atau hasil dari BIMTEK kepemimpinan perempuan perdesaan ini betul-betul bisa memberikan manfaat kepada ibu-ibu semuanya.
Nah, nanti dalam jangka yang panjang, ibu-ibu disarankan untuk nantinya bisa berjuang menjadi anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa, berjuang menjadi bagian dari anggota lembaga masyarakat desa, lembaga adat desa, bisa menjadi bagian dari pemerintahan desa. Nah, itu upaya-upaya didorong terus Bu ke sana, karena dengan demikian perempuan akan menjadi bagian dari pemerintahan desa, menjadi gerbong ya, yaitu penggerak tadi ya. Jadi karena keterwakilan perempuannya ada, jadi suara perempuannya juga akan menjadi didengarkan juga kan gitu. Tapi kalau perempuannya ada tetapi tidak bersuara, ya Pak Kepala Desa juga tidak tahu. Nah, saya berjalan ke banyak desa ya, dan berdialog dan melihat dengan langsung bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah berhasil menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Itu DPR-nya desa gitu ya. Banyak sekali perempuan yang sudah menjadi bagian dari lembaga adat desa yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Banyak yang sudah menjadi anggota lembaga masyarakat desa yang juga selama ini didominasi oleh laki-laki. Nah, begitu para perempuan tadi mengambil peran, apakah di BPD ataukah di pemerintah desa atau dimanapun juga, itu ternyata program-program di desa mengalami perbaikan, ya. Jadi perbaikan ke arah memenuhi hak-hak perempuan dan juga hak anak, serta sedikit demi sedikit di desa tersebut angka-angka perkawinan anaknya juga turun, tidak ada lagi pekerja anak, tidak ada lagi anak-anak yang dikawinkan, tapi anak-anak tetap bersekolah, dan banyak lagi manfaat yang terjadi yang ada di desa tersebut ya. Jadi untuk panitia dan pendamping mungkin kami siapkan matriks ini untuk melihat ternyata input, proses, output dan outcome-nya dari kita melakukan BIMTEK BIMTEK kepemimpinan perempuan ini ya sebagai penggerak ini ternyata banyak sekali manfaat yang nantinya bisa kita ukur ya di masing-masing desa. Jadi matriks ini akan menjadi matriks kerja bagi kita semua untuk melihat secara rinci, dan ini kami minta semua provinsi paham tentang ini sehingga tidak ada lagi pertanyaan dari provinsi maupun kabupaten kota bahwa seolah-olah desa ramah perempuan dan peduli anak ini adalah hal yang baru atau menjadi beban, tetapi sebetulnya ini adalah mendukung sampai bahkan ke dalam outcome ini ya. Jadi saya melihat di sini provinsi hadir juga, kabupaten juga hadir. Mohon nanti pada saat mendampingi desa gunakan matriks ini sebagai matriks kerja ya, sehingga 10 indikator dari desa ramah perempuan dan peduli anak tadi betul-betul bisa kita potretkan, dan provinsi betul-betul bisa memfasilitasi kabupatennya. Kalau misalnya sekarang hanya 2 kabupaten dari setiap provinsi, harapan kami kabupaten kota lainnya itu dibiayain dari APBD gitu ya. Jadi ini yang juga mau kami lihat bagaimana komitmen dari provinsi gitu. Jadi Ibu Bapak sekalian, PR kita banyak sekali karena luasnya wilayah Indonesia ini, dan kalau dilihat dari grafik ini, ibu-ibu semua sebagai penggerak desa ini berada di level yang bawah, yang ini nanti bisa mendongkrak terus ke atas, ke kecamatan, ke kabupaten dan ke provinsi. Ya. Jadi integrasi inilah yang harus kita bangun, dan itu kita bangun melalui tingkat desa. Ya. Tadi tentunya Bu Epi sudah menjelaskan bagaimana kedudukan dari desa inklusif, ya. Tapi kalau dipotret dalam satu slide ini sebetulnya keterkaitan antara desa ramah perempuan dan peduli anak dengan desa wisata, desa bersinar, desa sejahtera, dan sistem-sistem desa lainnya ini bisa nampak di sini. Jadi sebetulnya sekali dayung bisa banyak sekali yang terlampaui dengan kita menjadikan desa kita menjadi ramah perempuan dan peduli anak. Ya, sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, penduduk desa itu 2/3-nya adalah perempuan dan anak. Mari kita jadikan desa kita menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak. Semuanya itu untuk mendukung
Indonesia Ramah Perempuan dan Peduli Anak.